Kristus. Dalam bacaan pertama, kitab Maliaki dinubuatkan kepada kita tentang datangnya seorang utusan yang bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dalam rangka itu, apa yang dilakukan oleh sang utusan Tuhan itu untuk mempersiapkan jalan Tuhan? Kitab Maliaki tadi bercerita bahwa tugasnya adalah seperti seorang tukang logam yang akan memurnikan dan mentahirkan perak dan emas. Dan seperti ia mentahirkan emas dan perak dalam tanur api, demikianlah sang utusan itu akan memurnikan segala keturunan Lewi seperti emas dan perak. Dengan proses pemurnian ini, maka hidup mereka akan menjadi suci. Seperti hati seorang bapa yang berbalik kepada anak-anaknya, dan sebaliknya hati seorang anak yang berbalik kepada bapanya. Sang utusan yang datang akan memurnikan, akan menyucikan, dan menghapus dosa-dosa mereka, dan juga menghapus segala akibat-akibat dari dosa itu. Dan setelah itu, sang utusan itu akan memberikan kegembiraan, akan memberikan kebahagiaan. Sebagaimana perak dan emas yang telah melewati proses pemurnian dalam tanur api akan semakin bercahaya, akan semakin indah. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa pemurnian untuk kebahagiaan tersebut juga semakin dinyatakan dalam bacaan Injil hari ini. Zakaria, kita tahu ceritanya, ketika dia mendapat kabar tentang perkandungan anaknya Yohanes oleh Elizabeth istrinya, dia tidak percaya. Sangat manusiawi, dia tidak percaya karena Elizabeth sudah sangat lanjut usia. Akibatnya dia menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata. Dalam kebisuan itulah Zakaria mengalami apa yang disebut dengan proses pemurnian, proses verifikasi. Dia mengalami pemurnian untuk apa? Untuk meyakini karya keselamatan Allah yang terjadi melalui keluarganya. Bahwa anak yang dikandung oleh istrinya akan mempersiapkan kedatangan sang penyelamat. Dan akhirnya ketika Yohanes Pembaptis itu lahir, dan ketika dia menuliskan nama Yohanes Pembaptis pada sebuah batu tulis, Allah membebaskan dia dari kebisuan. Allah membebaskan dia dari kebisuan imannya, keyakinannya. Zakaria mengalami proses pemurnian dalam peristiwa bisuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali pemurnian dan penyucian datang kepada kita juga melalui peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang tak terduga dan kerap membuat kita bisa menderita. Dan mungkin itu juga dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita semua, agar kita dapat semakin dimurnikan, semakin disucikan, untuk lebih yakin akan Allah, karya Allah, dan kehadirannya dalam kehidupan kita. Melalui berbagai pergulatan dan pergumulan tadi, kita akan disadarkan akan kebaikan Tuhan. Kita disadarkan untuk menjadi lebih bersyukur. Kita juga akan disadarkan untuk lebih berbagi kepada orang lain. Kita juga akan disadarkan untuk berbela rasa dengan siapapun. Titik terendah kehidupan manusia ialah ketika dia berada pada puncak keangkuhannya, kesombongannya. Dan titik tertinggi kehidupan manusia ialah ketika dia berada dalam kedalaman kerendahan hatinya untuk Allah dan untuk sesamanya. Banyak umat Katolik yang sebenarnya tidak punya alasan yang kuat untuk menjadi angkuh dan sombong, tetapi selalu bersikap sombong, baik di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan sesamanya. Banyak orang Katolik yang sebenarnya mempunyai alasan yang kuat untuk bisa bersyukur,
untuk lebih bersyukur dalam kehidupannya. Tetapi itu menjadi kurang bersyukur, bahkan lebih sering bersungut-sungut kepada Tuhan dan mempersalahkan sesamanya. Saudara-saudara, peristiwa pemurnian yang diwartakan dalam bacaan pertama dan yang dialami secara nyata oleh Zakaria sebenarnya juga menjadi pengalaman nyata bagi kita semua untuk ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan bersyukur dalam kehidupan kita. Kita mempunyai banyak alasan untuk bersyukur. Kita mempunyai banyak alasan untuk lebih rendah hati dalam kehidupan kita. Karena kita menerimanya dari Tuhan melalui sesama kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam masa Advent yang sebentar lagi akan segera berakhir, kita masih terus-menerus diajak oleh Tuhan untuk tetap setia, meski kita selalu berada dalam pergumulan dan pergulatan kehidupan kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita dengan semangat kerendahan hati dan semangat bersyukur. Dan seperti Zakaria yang akhirnya dibebaskan dari kebisuan iman, pada akhirnya kita semua juga akan dihantar oleh Tuhan untuk mengalami sukacita Natal yang akan kita rayakan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.